percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya. Sebelum kita mulai cerita kita saat teduh sejenak. Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat Mubel Sumut Aceh pada hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, namun kiranya persekutuan ibadah yang kita lakukan ini semakin memuliakan Tuhan dan kebenaran firman-Nya menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Indro Sasmito. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yehezkiel 36 ayat 8 menyatakan, hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan tidak pulih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertai juga. Kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami perlu sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami,
baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarkan kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu, tetapi Tuhan melayakkan kami dan membenarkan kami dan menguduskan kami melalui pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus. Saat itu Tuhan, kami bersama merendahkan diri dan hati kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan demikian. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung Israel dan katakanlah, hai gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Itu oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan menginginkan kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh kamu menjadi buah orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan perolokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi
Bernubuatlah mengenai Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amanat firman-Ku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang dikumpulkan oleh bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi saat ini sungguh menyedihkan karena penyebaran penyakit virus corona. Bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi hal ini juga berdampak dalam lingkup sosial dan ekonomi. Bagi pejuang COVID-19, mereka harus diisolasi, bahkan terkadang mendapatkan stigma yang buruk. Bagi keluarga yang mendampingi pasien-pasien ini juga mengalami pengucilan. Akibatnya banyak orang yang tidak secara jujur mengakui karena malu, karena takut, dan lain sebagainya. Bahkan ada penolakan bagi jenazah yang sudah meninggal. Dalam kehidupan ekonomi, pemberlakuan kebijakan pemerintah langsung atau secara tidak langsung mempunyai dampak ekonomi dan sosial, di mana pengusaha saat ini mulai mengalami penurunan penjualan, sehingga para pekerja-pekerja yang ada di perusahaan mulai di PHK atau dirumahkan. Kondisi yang lain, pekerja harian mereka kesulitan untuk mendapatkan pemasukan. Hari ini bekerja, ya hari ini untuk makan, tapi karena harus dibatasi secara sosial, maka ini berdampak dalam pemasukan mereka. Dalam lingkup gereja, kita juga tidak dapat beribadah di gereja kita masing-masing. Secara khusus di IPB Mitra Persingguran, saat ini memang secara tidak langsung berdampak ekonomi itu, tetapi akibatnya sudah terasa. Di mana saat ini ketika ada panen tomat dan cabai, harga di pasar itu sangat turun sekali. Tambah lagi harga kopi yang saat ini juga sebilangnya 1 liter kopi tidak bisa untuk membeli 1 kilogram gula pasir. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena adanya virus corona ini. Lalu pertanyaannya bagi kita sekalian, bagi saudara, adalah kapankah ini akan berakhir? Apakah kita semua nanti bisa berada dalam sebuah situasi dan kondisi seperti yang dulu? Atau apakah ada pemulihan dari keadaan baik kesehatan, ekonomi, dan sosial kita? Nah, tentu sebagai orang yang percaya, kita masih punya harapan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita boleh melihat dalam kesaksian Alkitab, menjadi perikop bacaan kita pada pagi hari ini. Perikop ini, bagi saudara, disampaikan Nabi Yeskiel kepada umat Israel ketika mereka sedang berada di pembuangan. Tentu kita mengetahui dan menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi orang yang berada di dalam pembuangan. Dari sisi sosial, ekonomi, dan sebagainya, tentu mereka bisa dibilang merasakan penderitaan yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah situasi ini, Tuhan melalui Nabi Yeskiel menyampaikan sebuah nubuatan bahwa mereka akan dipulihkan
bahwa mereka akan dikembalikan ke tanah mereka. Secara khusus dalam perikop bacaan kita hari ini, Bapak Saudara, disampaikan kepada orang-orang yang ada di pembuangan bahwa saat ini mereka memang berada di dalam keadaan yang tidak nyaman. Mereka berada dalam situasi yang tidak penuh dengan ketenangan. Mereka mempunyai keinginan dan harapan untuk kembali ke tempat asal. Oleh karena itu, pada ayatnya yang pertama dan keempat disampaikan bahwa firman ini dinubuatkan sebagai gambaran, sebenarnya nubuatan mengenai atau tentang gunung, gitu ya. Berbicara tentang lokasi, wilayah, daerah tertentu. Bahkan dikatakan juga ada kepada gunung, lembah, bukit, alur sungai, tempat air dan sebagainya. Nah, Bapak Saudara, tentu bagi Yeskiel menyampaikan berita ini mempunyai pemahaman bahwa tanah, gunung, bukit, lembah, aliran sungai itu bukan cuma sekedar berbicara tentang yang namanya wilayah, tetapi ini mempunyai sesuatu yang bernilai religius. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa umat Israel sampai ke tanah Kanaan itu juga karena penyertaan dan janji Tuhan. Sehingga ketika mereka berada di satu tempat yang namanya tanah perjanjian itu bukan berbicara tentang hanya lokasinya, tetapi ini berbicara tentang bagaimana hubungan Tuhan dengan umat. Itulah tanah yang diberikan Tuhan, itulah tanah yang dijanjikan Tuhan. Sehingga bisa dikatakan tanah itu adalah tanah yang kudus. Tanah itu adalah tanah yang dijanjikan, tanah yang diberikan Tuhan. Nah, dalam tradisi orang Batak juga, Bapak Saudara, kita mengenal yang namanya istilah Bonapasokin, tanah kelahiran. Dan ini memang bukan berbicara tentang wilayah, berbicara tentang lokasi, tetapi ini juga berbicara tentang yang namanya identitas budaya, bahkan juga berbicara tentang religiusitas, di mana mereka bisa menghayati tentang Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika Tuhan menyampaikan nubuatannya kepada orang Israel bahwa mereka akan dikembalikan ke tanah Israel, ini juga berbicara tentang pemulihan tempat tinggal mereka, pemulihan tentang identitas mereka, pemulihan tentang kehidupan religiusitas mereka. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian juga adalah selanjutnya, kenapa Tuhan mau bertindak dan melakukan pemulihan itu kepada umat Israel? Bukankah kalau kita baca dalam perikop-perikop selanjutnya, kita melihat bahwa Tuhan melakukan penghukuman umat Israel meninggalkan tanah mereka karena mereka melakukan perbuatan dosa kepada Tuhan. Jadi lalu apa yang menjadi motivasi atau alasan bagi Tuhan untuk menyampaikan nubuatan ini? Yang pertama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, disampaikan bahwa dalam ayat 2 dan ketiga bahwa bukit, tanah, tempat tinggal mereka umat Israel itu adalah milik Tuhan dan bangsa Israel. Sehingga itu sesuatu hak yang harus dipertahankan. Yang kedua adalah musuh-musuh orang yang ada di sekitar umat Israel itu mengolok-olok mereka, mengolok-olok umat Israel, mempermalukan atau diperguncingkan mereka, sehingga mengatakan bahwa ini katanya umat kudus, ini katanya orang pilihan, tapi kenapa mereka mengalami penderitaan? Mengapa mereka dibuang dari tempatnya sendiri? Bahkan dikatakan bahwa mereka ini akhirnya mengalami tindakan-tindakan yang tanda petik dibilang sebagai yang ditinggalkan Tuhan. Nah, lalu di tengah-tengah situasi ini apa yang berita nubuatan yang mau Tuhan sampaikan kepada umat Israel melalui Yeskiel? Dikatakan bahwa Tuhan akan bertindak untuk melawan sisa-sisa bangsa dan juga melawan seluruh musuh-musuh yang menghina, yang mengambil alih hak milik orang Israel. Bahkan dikatakan dengan tegas ayatnya yang ke-36, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburu, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan Tuhan akan melawan orang atau musuh-musuh itu dengan mengatakan mereka juga akan menanggung noda mereka.
Nah, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu melalui perikop bacaan kita hari ini, kita hendak disampaikan bahwa pada dasarnya dalam kehidupan kita ini, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Tuhan itu memberikan tempat yang nyaman. Tuhan itu memberikan sesuatu yang melebihi harapan kita. Tetapi terkadang manusia itu menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Kadang manusia mengalami tindakan-tindakan yang mengandalkan dirinya sendiri. Sehingga mau tidak mau mereka harus menerima akibat perbuatan mereka. Apakah itu ketidaknyamanan akibat perbuatan yang sudah dilakukan? Tapi yang jelas yang mau disampaikan dalam perikop bacaan kita hari ini, meskipun umat Israel berada dalam pembuangan akibat dosa yang mereka lakukan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami yang namanya tekanan, mereka mengalami pergumulan yang luar biasa, tapi dikatakan Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik dan mengembalikan mereka. Kenapa? Karena Tuhan masih sayang, Tuhan masih cinta kepada umat Israel. Oleh karena itu, saudara, yang menarik kalau kita baca dalam perikop selanjutnya, Tuhan bukan cuma sekedar mengembalikan tanah kepada mereka, tetapi Tuhan akan memberkati tanah itu untuk menjadi tumbuh tanaman-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran untuk kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Bahkan lebih jauh lagi Tuhan mengatakan, aku akan merubah, memberikan rohku, aku akan mengubah hatimu dan batinmu, sehingga engkau dapat mengenal, engkau dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Saudara, ini menjadi bagian yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan melakukan pemulihan bukan cuma secara fisik, tetapi Dia memulihkan secara menyeluruh, secara dasariah, baik jiwa dan batin manusia. Nah, hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui karya keselamatannya. Dia mati, bangkit untuk menyelamatkan kita manusia. Kebutuhan yang diselamatkan bukan cuma kebutuhan lepas kita terbangun kembali hubungan dengan Tuhan, tapi juga menjadi bagian bagi kita untuk semakin menghayati tentang siapa kita, tentang siapa Tuhan kita yang luar biasa. Lalu saudara, situasi sekarang seperti yang saya katakan tadi di awal, memang kita berada dalam situasi yang tidak nyaman. Kita berada dalam sebuah penderitaan. Kita berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Kita berada dalam situasi yang penuh tidak kepastian. Nah, tentunya firman ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Bahwa Tuhan tetap akan menolong kita. Dia akan datang, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Memang dalam situasi ini ada beberapa pandangan-pandangan teologis yang mencerminkan atau menyampaikan tentang apakah situasi ini dikarenakan dosa, apakah situasi ini sebagai sebuah hukuman dari Tuhan, atau ada yang mengatakan bahwa situasi ini adalah sebuah ujian sehingga kita harus kuat dan sabar. Ada yang juga yang mengatakan bahwa situasi ini adalah sebuah didikan dari Tuhan sehingga kita bisa belajar dari peristiwa ini. Terlepas dari pandangan-pandangan itu, bagi saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Pendeta Immanuel Gerrit Singgi, satu pendeta emeritus di GPIB, dalam sebuah bukunya, itu menjalin relasi dan menguak isolasi, menjalin relasi, dalam artikel Allah dan penderitaannya, dan mengatakan bahwa memang ada banyak pandangan teologi terkait tentang penderitaan. Tapi yang menjadi penekanan adalah ada Allah dan tindakan Allah atau karya Allah yang akan dinyatakan melalui orang yang memerlukan pertolongan maupun di antara para penolong. Tentunya dalam hal ini, apakah Tuhan akan diam saja? Tuhan akan bertindak dan berkarya. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan mengembalikan kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tetap berserah kepada Tuhan. Mendoakan setiap orang yang Tuhan pakai untuk dapat memulihkan kondisi dan situasi pada saat ini. Sehingga bukan cuma pemulihan secara fisik, bukan pemulihan secara materi, tapi kita juga dipulihkan secara iman kita, secara jiwa kita, secara pembaharuan kita. Sehingga iman kita, hati kita
semakin tak percaya dan mengandalkan Tuhan. Dialah yang memiliki hidup dan kehidupan kita. Karya keselamatannya akan nyata dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang akhir." Masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kami datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan karena kebesaran dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami pada saat ini ada. Dan Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Kami diperhadapkan dengan berbagai penderitaan, tantangan, dan pergumulan yang luar biasa karena penyebaran virus corona ini. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi firman pada saat ini menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Bahwa Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Sebagaimana yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umat Israel. Tuhan, oleh karena itu, tengah-tengah situasi pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan menyatakan yang terbaik tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Tuhan akan memulihkan situasi dan kondisi yang saat ini sedang kami alami, sehingga kami boleh berada dalam situasi yang baik, kami boleh berada dalam situasi yang nyaman, kami boleh berada dalam situasi yang penuh dengan kebaikan daripada Tuhan. Kami boleh beribadah kembali di gedung gereja kami masing-masing. Kami boleh melaksanakan pekerjaan dan aktivitas kami. Kalau saudara-saudara kekasih kami yang kehilangan pekerjaan, mereka boleh kembali mendapatkan pekerjaan mereka. Tuhan, kami manusia hanya boleh berserah. Kami manusia hanya boleh bermohon. Oleh karena Tuhan, kami tetap menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati dan sertai Tuhan para pemimpin kami, untuk mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk kami yang ada di dalamnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Secara khusus kami Mupel Sumut Aceh dengan 14 jemaat yang ada di dalamnya. Biarlah juga Tuhan Kau berkati seluruh gerak pelayanan kami, meskipun kami tidak dapat berjumpa dengan jemaat kami di gedung gereja, tapi biarlah pelayanan kepada jemaat-Mu tetap berjalan dengan melakukan ibadah-ibadah online, melakukan ibadah-ibadah yang dapat kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan mampukan dan kuatkan kami. Berkati juga Tuhan
dalam kehidupan kami secara pribadi dan keluarga. Berkati usaha pekerjaan kami yang saat ini mungkin mengalami penurunan, yang saat ini mengulangi pengurangan pemasukan. Tapi kami percaya Tuhan tetap menjaga, memelihara, berkati kami. Jika apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang tepat pada waktunya. Tuhanlah yang memelihara kami, Tuhanlah yang menjaga kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan, saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang merawat, bahkan mengobati saudara-saudara kekasih kami yang berjuang melawan virus corona ini. Berkati para medis ini Tuhan, sehingga mereka juga boleh terus tetap berjuang dengan baik. Mereka boleh melaksanakan tugas panggilan mereka dengan penuh sukacita, sekalipun mereka mendapatkan pekerjaan yang luar biasa berat. Jadi kami percaya hanya Tuhan saja yang menjadi kekuatan dan andalan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini, baik yang menjadi pasien ODP ataupun PDP, bahkan yang saat ini berada di ruang isolasi. Kami mohon juga Tuhan Kau berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan kesabaran kepada mereka Tuhan untuk menjalani seluruh proses ini dengan baik. Dan kami percaya bahwa kesembuhan datangnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan akan memberikan pertolongan melalui para medis yang merawatnya. Biarlah Tuhan dan saudara kekasih kami ini boleh tetap mengikuti seluruh prosedur yang ada. Kami percaya Tuhan juga akan berkarya di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang berduka cita. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, sertai mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh tetap melanjutkan kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini juga sedang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, karena pembatasan sosial dan lain sebagainya. Biar Tuhan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati pemerintah untuk memberikan bantuan yang terbaik, bahkan setiap orang, bahkan setiap organisasi, termasuk gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk dapat bergerak menopang, menolong saudara-saudara kekasih kami ini, sehingga mereka boleh bertahan, bahkan mereka boleh kembali dipulihkan dalam kondisi seperti sedia kala. Mereka boleh bekerja dengan baik, mereka boleh mencukupkan kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa dalam kehidupan kami secara pribadi dan keluarga. Ada begitu banyak hal kerinduan dan harapan dalam rumah tangga kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, kami tetap berpegang dengan penuh keyakinan, iman, harapan, kasih kami kepadamu, bahwa Engkau akan memulihkan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga lebih daripada itu. Tuhan akan memulihkan pembaharuan hati, batin, iman kami, untuk semakin mengenal, untuk semakin mengerti, untuk semakin memahami seluruh kebenaran firman-Mu dan siapa Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, dan ungkapan syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah. Kiranya Tuhan, biar doa ini kami sempurnakan sebagaimana yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan yang diberikan dengan rasa syukur dapat disampaikan kepada jemaat masing-masing.
dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Minggu ketiga sesudah Paskah, tanggal 26 April 2020. Majelis Jemaat GBW Jemaat Mitra Persaudaraan Nauli mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga Jemaat Mungkel Sumut Aceh yang telah melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita semakin menguatkan iman kita dan keluarga kita semakin diberkati. Demikian warga Jemaat Minggu ini, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.